Malam hari ini kami boleh bergabung dalam Zoom meeting, memiliki waktu tenang, duduk, memikirkan, dan melihat karya Tuhan yang luar biasa atas buku renungan harian sahabat yang tahun ini memasuki usianya yang ke-8. Ada perjalanan panjang yang Tuhan boleh sertai. Ada banyak orang yang Tuhan sudah panggil dan gerakkan untuk mengerjakan seluruh bagian penerbitan, percetakan, penulisan, dan berbagai hal lain dalam mewujudkan kehadiran buku renungan harian sahabat di tengah-tengah Gereja Kristen Pasundan. Kami percaya semua itu bisa berhasil karena pertolongan. Karena itu Tuhan, kami datang mengucap terima kasih dan juga memohon kekuatan terus daripada-Mu melalui doa syukur kami malam hari ini, agar kerinduan kami bahwa buku renungan harian sahabat terus bisa terbit dan hadir menjadi sahabat pertumbuhan iman umat Gereja Kristen Pasundan secara khusus dan umat Kristen secara umum. Dan melalui kehadiran sahabat, banyak orang yang ditolong, ditemani dalam berbagai hal menghadapi badai perubahan. Kami percaya hanya karena pertolongan-Mu, kami semua juga bisa hadir. Terima kasih Tuhan untuk hati yang telah Tuhan gerakan untuk berdoa bersama malam hari ini. Dan biarlah kami serahkan acara ini dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya, juga seluruh perlengkapan peralatan yang kami gunakan, jaringan yang akan kami pakai sepanjang acara ini, agar semuanya boleh Tuhan sempurnakan dan Tuhan pakai untuk kebaikan. Terima kasih juga untuk berbagai acara yang sharing yang akan kami dengarkan malam hari ini. Biar itu boleh menguatkan, meneguhkan, dan menghibur. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya, pertama-tama kita akan mendengarkan sambutan dan ucapan terima kasih dari BP Klasis yang menjadi penanggung jawab dari penerbitan buku renungan harian sahabat. Karena itu kami mengundang perwakilan dari Badan Pelaksana Klasis GKP Wilayah Jakarta Banten untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan kesambutan. Itu hantu. Silakan Bu Okta. Ya. Yes. Selamat malam Bapak Ibu, Bapak para pendeta, Shalom, yang terkasih Pokja Renungan Harian Sahabat, pelayanan GKP, bagi para MS yang hadir pada malam hari ini, para penulis, mitra dan pelanggan Renungan Harian Sahabat, serta Pokja PLJ PGI yang setia, dan para kita semua yang hadir dalam room Zoom meeting pada malam hari ini. Izinkan kami mewakili BP Klasis GKP Wilayah Jakarta dan Banten menyampaikan aspirasi yang sebesar-besarnya atas karya yang terus ditorenkan oleh Pokja RAS dalam mendukung pelayanan BP Klasis GKP Wilayah Jakarta dan Banten, secara khusus untuk program diakonia bagi pendeta emeritus dan janda serta duda pendeta. Kami pun mengucapkan terima kasih kepada para mitra pelanggan Badan Pelayanan GKP dan Pokja PLPJ PGI yang sudah terus mendukung keberlangsungan renungan harian sahabat. Juga para penulis yang sudah dan akan terus ambil bagian dalam pelayanan renungan harian sahabat. Tanpa dukungan Bapak Ibu Saudara semua, renungan harian sahabat tidak dapat melangkah sejauh ini memasuki tahun ke-8. Momen pergantian usia selalu bisa dinikmati dari dua sisi. Sisi pertama, kita bersyukur untuk kasih kemurahan Tuhan yang sudah memberikan kesempatan kepada RAS mengecap pemeliharaan Tuhan. Sisi lain, momen pergantian usia bisa menjadi cermin refleksi untuk mempersiapkan langkah usia selanjutnya. Apa yang harus diperbuat kemudian? Mampukah kita lebih baik dari tahun-tahun di usia sebelumnya? Dua sisi ini akan selalu menimbulkan ketegangan. Ada rasa sukacita, namun juga ada rasa keraguan.
Biarlah di antara ketegangan yang biasa dirasakan itu menolong kita menghayati pergantian usia secara profesional, tidak menjadi jurawat tapi juga tidak menjadi rendah diri. Dalam bersyukur kita sambut kasih Tuhan dengan peran kita masing-masing untuk menjadikannya sebagai motivasi bagi kita dalam memberikan karya yang terbaik di depannya. Sampai di sini Tuhan sudah menolong renungan harian sahabat. Bahkan melewati masa-masa sulit COVID yang lalu, biarlah pengharapan kita tetap sama di hari-hari di tahun-tahun ke depan. Tuhan pun akan terus memelihara renungan harian sahabat untuk mendapat menjadi sahabat bagi banyak orang melalui para sahabat-sahabat yang sudah dan yang akan terus mendukung renungan harian sahabat. Kami BP Klasis GKP Wilayah Jakarta dan Banten secara khusus mengucapkan selamat ulang tahun ke-8 Renungan Harian Sahabat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Okta yang mewakili BP Klasis, karena Ketua Umum Pendeta Sifra sedang tugas pelayanan Komisi Pria di GKP Jatinegara. Selanjutnya kita akan bersama-sama melakukan dan melihat kilas balik perjalanan 8 tahun buku renungan harian sahabat melalui berbagai cover yang ditampilkan dan menjadi satu pengingat buat kita dari jemaat-jemaat yang sudah mengirimkan fotonya menjadi cover buku harian sahabat dan juga menjadi bukti pemeliharaan Tuhan dan dukungan jemaat atas buku renungan harian sahabat. Kami persilakan Bung Adi. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Saya mohon bisa izin share screen file PPT Sahabat 2016-2023 ya, sampai 2024 sebenarnya. Iya. Apakah terlihat Bapak Ibu? Belum. Sudah. Oke. Oke ya. Cuman perlu di ini kayaknya. Full screen. Diperbesar. Full screen? Full Sudah? screen. Oke, siap. Iya. Sudah, Ini, oke. Iya, Bapak Ibu, ini adalah mungkin saya menyebutnya kilas perjalanan ya, renungan harian sahabat. Pertama muncul itu 2016 Bapak Ibu. Nah, ini adalah tulisan perdana ya, tulisan perdana dari renungan harian sahabat edisi Februari 2016. Ini di edisi perdana ini sahabat menaruh kasih setiap waktu. Nah, ini menyapa para pembaca di edisi perdana pada edisi 2016. Kemudian ini ada cover ya, edisi perdana 2016 sudah terbit perdana di Februari 2016. Kemudian ini bulan mulai Maret April. Nah, ini sudah dapat iklan ini dulu di edisi awal-awal ya Bapak Ibu, dapat iklan nih. Nah, ini di bagi halaman belakang satu page. Kemudian juga BRS ternyata sudah ada di edisi Mei Juni 2016, ada iklan satu page. Ini harusnya menginspirasi kita Kak Santi dan Bapak Ibu sekalian. Dulu di awal-awal ini ada semangat yang cukup luar biasa. Ini ada iklan satu halaman di belakang ya. Kemudian Juli Agustus. Nah, ini juga ada klinik gigi, ada iklan juga satu halaman. Ini di tahun 2016. Kemudian ini juga di edisi November Desember. Nah, di 2017 masih berlanjut. Ini ada Universitas Maranatha dan ada covernya GKP Tangerang, Pak Pendeta Geri. Ini covernya GKP. Kemudian ini cover Jatinegara di Maret April ya 2017. Kemudian Rangkas Bitung di Mei Juni ya 2017. Kemudian juga ada iklan satu halaman PSKD.
Nah, ini ada di cover ini GKI Pasir Kaliki. Jadi bukan hanya GKP saja, tapi juga ada cover dari GKI Pasir Kaliki. Kemudian ini di Tanjung Priok. Ya, di Tanjung Priok ini juga jadi cover di September Oktober 2017. Kemudian di November Desember ini Airwell Cibubur. Ini jadi cover di 2017 edisi November Desember. 2018 masih berlanjut, Bapak Ibu. Nah, ini ada GKP Lembang di Januari Februari 2018. Jadi tidak hanya di Jakarta dan Banten saja ya Kak Santi, tapi juga di basis lainnya. Ini yang cover paling unik ini di Baduy Luar ya, di edisi Maret April 2018. Kemudian GKP Jemaat Bandung di Mei Juni 2018. Nah, ini Cimuning di edisi September Oktober 2018, November Desember. Kantor Sinode yang sekarang menjadi tempat perkantor Bu Pendeta Magiolin. Ya, ini di 2018 November Desember. Kemudian kita beralih ke 2019. Ini covernya berupa ilustrasi 3 tahun. Sahabat, ini edisi spesial disebutnya. Kita belum ada edisi spesial lagi ya Bapak Ibu ya. Yang ulang tahun. Ini ternyata pernah loh dibuat edisi spesial 3 tahun Renungan Harian Sahabat. Ini ada Pope Immanuel Kopassus Jantung. Ini sebuah cerita indah untuk dikenang Bapak Ibu, karena Pope Immanuel Kopassus Jantung pernah menjadi bagian dari klasisi KP wilayah Jakarta. Nah, ini ada fotonya siapa saja yang ada di sini. Oh, ada Pak Penuh Pendeta Magiolin. Hariman. Hadir. Ya. Hadir. Ada Pak Iya. Saud, Pak Emeritus Trihartono. Iya, ini Bapak Ibu bisa melihat pada saat ibadah syukur 3 tahun dengan Harian Sahabat. Kemudian ini di GKP Cipatat Juli Agustus 2019. Nah, ini di Desa Gombong di Rangkas Bitung ya, Teluk Lada. Teluk Lada ini. Kemudian ini ulang tahun ke-85 GKP, covernya berupa logo Merajut Talenta Mengukir Karya. Dan inilah edisi penuh perjuangan di masa COVID, edisi 2020 Bapak Ibu. 4 tahun, ini kayaknya masih aman-aman aja Januari Februari. Yes. Ya, inilah masuk perdana edisi masa COVID Maret April 2020 kita tetap terbit di tengah segala keterbatasan yang ada waktu itu. Mei Juni, dan ini juga menggunakan cover waktu ibadah online ya, yang melibatkan pendeta GKP dijadikan cover. Nah, ini adalah kenang-kenangan kita di masa COVID. Kemudian nih covernya berupa Teluk Jambe, GKP Teluk Jambe yang mengolah tanah untuk bercocok tanam di September Oktober 2020. Dan masih di 2020 pesannya adalah soal tangkal COVID ya. Nah, ini dulu kita juga ikut berpartisipasi mensosialisasikan untuk pencegahan COVID, bahkan termasuk juga melalui Renungan Harian Sahabat. Di 2021 ini 5 tahun Renungan Harian Sahabat. Ini di Maret April 2021. Nah, ini 2021 Cawang nih. Di cover di edisi Mei Juni, kemudian di Juli Agustus Tanjung Barat. Inilah tempat pemret kita, Ibu Pendeta Erna sekarang. GKP Tanjung Barat, GKP Kampung Tengah. Nah, ini view-nya dari bird view drone nih kayaknya nih, fotonya dari bird view ya, dari atas. Ini GKP Kampung Tengah, kemudian Panti Asuhan Tanjung Barat di November Desember 2021. Edisi 2022 masih berlanjut. Ini ada GKP Jemaat Depok. Ini tempatnya Bu Pendeta Elsa yang sekarang sudah di Cawang. Kemudian Jati Ranggon, ini Maret April 2022. Kemudian Kampung Sawah,
Di GKP Kampung Sawah di Mei Juni 2022. Juli Agustus ini di Bekasi, kemudian di Bajem Cigelam. Nah, ini di September Oktober 2022. Kemudian ini di Nah, ini di Cigugur ya, Bapak Ibu, 2023 memasuki tahun 2023 ini di Cigugur, kemudian di Smir GKP Cikarang Maret April 2023, kemudian di Garut Mei Juni 2023, GKP Bethesda di Majalengka. Nah, ini kayaknya Kelas Priangan makin masih makin terjangkau dalam cover Renungan Harian Sahabat ya Bapak Ibu ya. Kemudian ke Jati Asih ada di September Oktober 2023. Dan ini di salah satu tempat pelayanan KP Purwakarta di November Desember 2023. Pos Purwakarta. Pos Purwakarta. Jatiluhur. Dan kemudian inilah yang terakhir kita Maret April 2024 ya Bapak Ibu. Dan saya berhasil hanya menemukan sedikit foto serba-serbi kegiatan Pokja Kak Santi, karena mungkin di grup sebelumnya seharusnya ada ya. Saya di grup sebelumnya ada, ini ada yang Pokja PLP PGI ya, pemberian ke mana ke LP. Ini adalah foto saat serah terima ke Pokja yang baru yang dari periode sebelumnya ya. Walaupun kayaknya kalau Bapak Ibu lihat masih 4L nih. Ya. lu lagi tapi ya ini tapi kita lihat masih tetap eksis berjalan. Dan ini ada satu foto saya temukan lagi babungkus, semangat berbungkus. Ini lagi bungkus-bungkus, ada saya ketemukan fotonya. Sekian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dari kilas perjalanan Renungan Harian Sahabat selama 8 tahun ini. Terima kasih Bung Adianto yang berhasil mengumpulkan foto-foto cover, ada banyak kisah, cerita, dan menggambarkan juga perjalanan yang dihadapi oleh buku Renungan Harian Sahabat. Selanjutnya kita akan mendengarkan satu sharing dari termasuk salah satu founding father ya, Pendeta Thomas yang menjadi pemret di edisi awal buku Renungan Harian Sahabat. Beliau sayang tidak bisa hadir malam hari ini, tapi menyempatkan diri untuk merekam sebuah sharing buat kita bersama dengarkan saat konven pendeta yang lalu. Terima kasih Bu Pendeta Erna yang sudah mewujudkannya. Mari kita dengarkan bersama-sama. Salam sahabat. Terima kasih buat para sahabat yang sudah bersama dengan Renungan Harian Sahabat menikmati berkat Tuhan dalam firman Tuhan yang akan selalu menemani para sahabat menjalani kehidupan ini. Ini usianya 8 tahun. Sebuah perjalanan yang sungguh luar biasa saya bisa rasakan. Bahkan mengingat awal-awal di dalam pelayanan Renungan Harian Sahabat itu hadir, ada kendala yang memang harus kita atasi, adalah konsistensi penulisan untuk para penulis. Yang kedua adalah konsistensi untuk para pembaca yang memang tetap bekerja sama buat kami dalam melancarkan produksi itu. Dan yang ketiga adalah bagaimana minat membaca itu tetap menjadi perhatian, sebab ini masih ranahnya adalah renungan cetak. Sehingga kami percaya bahwa dengan semangat tetap berkoordinasi, berkomunikasi, dan bahkan juga memanage untuk waktu dan segala bentuk kesiapan hingga terbitnya renungan tepat pada waktunya menjadi sesuatu yang menyenangkan namun juga mendebarkan. Tapi saya percaya pada akhirnya kenapa kami terus bertahan dan terus melangkah sampai saat ini, dan teman-teman yang melanjutkan adalah saya percaya akan sama, yaitu karena kami punya
misi untuk menghadirkan firman Tuhan yang dapat menyapa dan tersapa dalam bacaan. Dan itulah yang membuat kami terus berjuang agar semua orang menikmati renungan harian lewat renungan harian Sahabat Gereja Kristen Pasundan. Tetap semangat buat Pokja renungan harian Sahabat. Tuhan selalu memberkati Anda dan semua kita yang menikmatinya menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan berkati. Oke, yes. Terima kasih Pak Thomas yang saya tahu di awal-awal juga berjuang luar biasa, menulis, menjadi editor, packing, ngirim, dan lain sebagainya. Dan saat ini diteruskan oleh teman-teman kita dengan dinamika yang sama. Selanjutnya kita juga mau mendengar dari balik layar cerita bagaimana penulis dan editor menyiapkan segala sesuatunya, apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi kekhawatiran, apa yang menjadi hambatan dalam memasak tulisan sehingga bisa disajikan dan bisa menjadi sahabat pertumbuhan iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Izinkan saya juga untuk mengundang satu orang penulis untuk berbagi dan juga satu editor yang berbagi supaya kita bisa tahu bahwa buku renungan harian Sahabat itu bukan disulap Bapak Ibu. Walaupun sekarang kita bisa nikmati di HP karena ada yang Egi setia meng-share-nya setiap jam 5 pagi, tapi itu adalah tulisan yang dibuat dalam buah pikiran yang membutuhkan waktu yang tidak pendek ya. Dan kita mau tahu bagaimana kita dengarkan kisah para penulis supaya kita bisa makin menghargai setiap bacaan yang kita baca setiap harinya dan berdoa buat para penulisnya supaya mereka tetap diberikan semangat untuk menulis. Izinkan berbagi, mari silakan Bapak Ibu penulis. Kak Christine, adakah yang bisa kita dengarkan kisahnya? Dan nanti Pak Pendeta Yohanes yang jadi editor baru mungkin mau berbagi bagaimana pergumulan menjadi editor buku renungan harian Sahabat. Sekarang penulis dulu, saya mau dengar ceritanya. Ada Bu Christine? Penulis, di situ ada Pendeta Maxioli. Oh, Bu Magdalene ada waktu slot khusus. Adakah yang lain? Kami mengundang juga Bapak Ibu yang sudah pernah berkarya dalam penulisan buku renungan harian Sahabat melalui undangan khusus. Ada Pendeta Sri Yusuf tuh, ada Pendeta Julia, Oh, oke. ada siapa Semoga lagi masih tadi? ingat ya. Ada Pendeta Calvin. Pak Pendeta Calvin Pendeta juga Sri Yusuf, penulis. mungkin Pak Pendeta Sri Yusuf yang pernah nulis. Susahnya apa sih Pak? Pergumulannya apa? Menghasilkan 30 tulisan yang nggak boleh lebih daripada khotbah. Silakan. Selamat malam semua. Selamat malam. Dan ya mungkin saya pertama mohon maaf tampilannya saya tidak berencana untuk bicara di sini jadi. Oh iya Pak, saya tembak Pak. Maaf ya Pak. Gak apa-apa Pak. Iya, dan saya mengucapkan selamat memasuki pertama usia untuk renungan Sahabat yang tentunya banyak yang telah dilalui dan saya pernah diminta untuk membuat tulisan di renungan Sahabat dan memang sangat melelahkan sekali, luar biasa 30 tulisan gitu dan ya mungkin setiap hari terpikir, terbayang, aduh baru menulis berapa gitu. 1, 2, 3, wah ketika sudah nyampe ke angka 20 itu, wah udah sepertinya udah buntu gitu. Harus menulis apa lagi gitu. Akhirnya kemudian apa ya, buka-buka catatan khotbah yang lalu gitu. Kali aja bisa menginspirasi lagi, sehingga kemudian bisa dituangkan lagi dengan tema yang diminta atau bahan yang berbeda gitu. Ya,
saya sempat sampaikan, waduh, waktu itu Pak Thomas yang minta, Om, duh, bisa nggak dibagi 2 gitu? 30, 15 deh. Soalnya begitu nyampe Terlalu angka berat ya. 20 itu, waduh, luar biasa apa ininya gitu, pergumulannya dan kebuntuannya gitu. Waktu itu ketika di grup ditawarkan ke penulis, saya sampai lihat ini bulan yang tanggalnya paling sedikit bulan apa gitu. Februari dong. Februari dong. Kalau nggak salah saya juga ambil bulan Februari waktu itu gitu. Karena melihat wah ini tanggalnya sedikit jadi tulisannya setidaknya berkurang beberapa tulisan gitu. Tapi luar biasa dan salut untuk teman-teman yang masih melanjutkan karena ketika waktu itu pernah diminta lagi, saya sepertinya tidak bisa menyanggupi kalau langsung 30 tulisan gitu. Ya mungkin ya sebagai ini juga gitu, mungkin masukan mungkin 15 deh gitu, nawar gitu. Ya. Oke, terima kasih itu saja. Oke, ya terima kasih Pak Sri Yusuf walaupun ditembak, tapi ini sharing original gitu ya bahwa nggak gampang pendeta yang di tengah-tengah kesibukannya melayani jemaat dan juga harus meluangkan waktu untuk menulis dengan pasti ada syaratnya, ada satu tema yang harus ketat dibawakan dan itu kita tahu sekarang bahwa itu tidak mudah, ada waktu, ada hal-hal yang dicurahkan dan biarlah dengan sharing ini kita juga belajar untuk menghargai setiap tulisan yang kita baca dan juga mengapresiasi para penulisnya karena lewat kehadiran mereka kita punya sahabat yang menemani kita setiap saat teduh di rumah. Terima kasih Pak Sri Yusuf yang sudah berbagi dan saya percaya itu juga dirasakan oleh Bapak Ibu yang menulis. Semoga itu tidak menyurutkan semangat Bapak Ibu pendeta GKP khususnya supaya nanti kalau diminta lagi nggak bikin kapok dan kita tetap sebagai jemaat GKP merindukan Bapak Ibu pendeta GKP bisa menulis dan menjadi teman dan sahabat perenungan firman Tuhan seluruh bagian GKP di hari-hari di rumah. Selanjutnya kita akan dengarkan sharing dari editor. Ya. Satu lagi, tapi gimana? Ketika sudah menyelesaikan, wah itu suatu pencapaian yang luar biasa. Gitu. Wah, leganya luar biasa gitu ya. Betul. Memang itu pasti Keren. saya rasakan bahwa kalau 20 itu udah buntu, kalau udah selesai itu kayaknya lepas, bebas, dan harus bangga Pak sama diri sendiri bisa menyelesaikan 30 tulisan yang tidak mudah itu. Terima kasih untuk semua para penulis. Nah, sekarang kita mau dengerin curhatnya editor. Editor, ayo Pak Jo, cerita soal jadi editor. Semangat Pak Pendeta. Dia ketawa Baik. dulu, jadi sharing editor dia ketawa dulu. Iya, terima kasih Kak Santi. Selamat ulang tahun ya untuk Renungan Harian Sahabat, ulang tahun yang ke-8. Mudah-mudahan juga semakin terus bisa mewartakan firman Tuhan dengan sukacita ya, dengan penuh semangat. Iya, aku dulu memang juga penulis ya, penulis. Saya nulis RHS itu udah pernah 3 kali malah, dan puji Tuhan selesai semua tuh 30 hari, nggak pernah ada yang bolong. Tapi ya memang tadi ya seperti Pak Pendeta Sri Yusuf tadi sampaikan, memang ada suka dukanya juga ya. Dan kalau berbicara soal editing, dulu waktu saya diminta, ya, dulu sebelumnya malah editor-editor yang sebelumnya yang saya tahu itu seringkali sendiri gitu ya. Sebelum yang Pokja yang sekarang itu single fighter dan agak-agak berat begitu ya, tapi bersukacita sekarang Renungan Harian Sahabat Pokjanya itu editornya ada 4 orang dan itu cukup membantu sebetulnya ya, terutama untuk Pemret yang juga jadi editor juga gitu ya, jadi agak-agak double job begitu. Tapi sekarang tidak berarti lebih mudah, tapi setidaknya menjadi lebih tertata, lebih rapi, dan ada perkembangan. Dan saya sendiri waktu diminta itu
awal-awalnya ragu gitu ya, karena juga kan memang tadi ya seperti pergumulan para pendeta umum pada umumnya juga banyak kegiatan lain gitu ya, terus juga kita juga aktif mungkin di BP Klasis, di kategori audisi sinode dan lain sebagainya. Tapi karena waktu itu diminta, ini perlu dibantu banget gitu ya. Dan mungkin juga pada tahu gitu ya, karena saya pernah jadi editor di beberapa DPA keluaran sinode, ya sudah akhirnya saya mau. Dan memang nggak mudah begitu ya, kadang-kadang kita sebagai editor juga harus siap membackup kalau misalnya rekan dari editor kita sakit, atau kalau penulisnya tadi yang seperti diceritain gitu ya, karena dengan berbagai macam persoalan dari 30 tulisan cuma dapat 15 atau 20, itu biasanya dan dari dulu gitu ya, itu di backup sama para editor gitu ya, dan bersyukur gitu ya. Sekarang sudah juga kadang-kadang juga pernah kita buat, jadi dalam 1 bulan itu dua penulis supaya tidak tadi memberatkan gitu ya, karena 30 itu cukup banyak. Tapi ada juga penulis yang menurut saya juga sudah cukup baik. Kalau dari segi tulisan memang pergumulannya itu ke arah terbatas ya. Terbatas 1850, saya pernah tanya sama Bung Alex tuh paling banyak berapa? 1950 gitu ya. Pokoknya di bawah 2000 karakter termasuk spasi. Itu kan cukup membatasi ya. Memang di satu sisi ada ya penulis yang mungkin kebiasaan memang bicara juga panjang gitu ya, sehingga untuk mengatur supaya tetap berisi dalam keterbatasan jumlah karakter itu mengalami kendala. Tapi sejauh ini sih yang saya rasain, saya juga belum setahun ya, tapi malah persis setahun jadi editor tahun ini. Belum banyak sebetulnya pengalaman-pengalaman, tapi bersyukur bisa mengambil bagian. Bahkan kita bersama-sama di Pokja itu juga, walaupun editor, biasanya kan kalau kita kan kerja ya, tugas gue editor ya udah editor aja gitu ya. Tapi ini kagak, bantu bungkusin, bantu ngirim, Semua-mua ya, bantu nganter ke gereja tertentu gitu ya. yang sekalian lewat. Iya, supaya tidak ada yang terlewat, dan itu semua dikerjakan dengan sukacita walaupun memang tidak mudah juga gitu ya. Tapi kalau rekan-rekan yang lain juga semangat, itu ya bisa menjadi nambah semangat juga. Apalagi RHS terus berkembang ya, bisa memberikan ke lapas-lapas gitu ya, juga menyumbang ke panti asuhan dan berbagai pihak lain gitu ya, untuk bisa mewartakan ini lebih luas lagi. Itu kalau suka dukanya ya. Suka dukanya ya pastilah ngedit-ngeditnya itu harus teliti gitu aja. Yes. Tapi editor ada banyak tuh kalau misalnya mau ditanya juga. Wah iya, pengennya sih dengar semua ceritanya. Cuma karena memang waktu terbatas, tapi ini Iya. perwakilan dari penulis dan editor itu memperlihatkan bahwa saat kita bisa membaca sebuah tulisan dalam 1 hari gitu loh, dalam bentuk bisa baca di HP ataupun di buku gitu, sebenarnya kita percaya bahwa itu hasil buah pikiran, curahan waktu dari setiap orang, dan kita perlu sangat menghargainya dan juga mengapresiasi mereka. Dan ini dimungkinkan Bapak Ibu bahwa kalaupun Bapak Ibu membaca buku renungan harian dan menikmatinya, itu menjadi satu energi juga buat para penulis, editor, anggota Pokja, bahwa jerih payah mereka tidak sia-sia. Nanti kita akan dengarkan, mungkin ada pembaca yang mau sharing. Satu lagi Kak Santi. Ya, bagaimana? Iya, satu kali lagi mungkin harus disampaikan juga ya, Kak. Ya. Salah satu perkembangan, kan kita harus mensyukuri setiap perkembangan ada ya. Salah satu yang jadi tugas tambahan editor yang sekarang gitu ya, yang Pokja sekarang itu, kita juga membuat highlight satu kalimat untuk diposting di Instagram. Itu juga jadi tantangan tersendiri tuh. Tapi juga kesukacitaan, karena kadang-kadang saya juga jadi terberkati melalui highlight itu gitu. Jadi
apa yang difirmankan itu di-highlight dan jadi renungan pegangan dalam satu hari, Harian dan itu saya ya. belajar untuk bisa membuat seperti itu dari para Oke. penulis. Terima kasih. Yes. Oke. Jadi buku renungan harian juga mau nggak mau ya harus menari di tengah perubahan saat semua sekarang serba digital. Orang yang baca makin sedikit, tapi kita mau tetap hadir. Karena itu setiap jam 5 pagi Egi menyiapkan satu catatan yang di-blast di WAG Klasis yang berisi narasi dan hari itu, dan semoga itu memberkati. Tapi kalau Bapak Ibu terberkati lewat tulisan yang di-share lewat WAG Klasis, mohon jangan lupa untuk juga nyumbang buat buku renungan harian sahabat supaya buku renungan harian sahabat bisa terus berproduksi selain lewat berlangganan dan berlangganan dalam bentuk format buku. Kemudian nanti sekarang, nah tadi sudah disebut ya bahwa ada yang istimewa dalam buku renungan harian sahabat Bapak Ibu. Yang pertama, kita punya pelanggan yang sejak awal sudah bersama-sama dengan kita, yaitu GKI Pasir Kaliki. Dia adalah Gereja Kristen Indonesia yang berlangganan dan mendukung setiap penerbitan buku renungan harian sahabat karena mendukung misi mulia dari buku renungan harian sahabat, yaitu menjadi sahabat pembinaan iman umat dan juga panggilan gereja dalam berdiakonia. Sampai sekarang dia terus berlangganan. Itu yang pertama. Yang kedua, di edisi yang ke-50 di produksi Januari dan Februari, Maret April kita mendapatkan dukungan dari YBRS yang memesan 500 eksemplar buku renungan harian sahabat. Dan semoga bukan cuma edisi ini, tapi berlanjut juga di kesempatan yang lain. Dan itu bisa menolong banyak orang untuk lebih banyak membaca buku renungan harian sahabat. Selanjutnya kita juga akan dengarkan sharing mitra, bahwa buku renungan harian sahabat juga digunakan dan bersama-sama dengan Badan Pelayanan GKP. Nah, saya mengundang perwakilan dari YBSDK, tetangga kita di Klasik Jakarta dan Banten, bagaimana bercerita dalam hal ini bagaimana buku renungan harian sahabat digunakan oleh anak-anak panti asuhan Tanjung Barat atau berbagai bentuk lainnya. Silakan Bu Retno. Oke, giliran saya menyapa Bapak Ibu semua. Selamat malam. Selamat ulang tahun ke-8 Renungan Harian Sahabat. Jadi sejak 2016 ya berarti ya. Dan kami menerima support rohani berupa buku untuk bukan hanya anak ya, tapi untuk juga karyawan, dan ada juga lebihan untuk rekan-rekan pengurus yayasan. Itu sejak 2019 dan sampai hari ini kita masih pakai buku renungan sahabat. Yang menarik Bapak Ibu, buat anak-anak ya, biasanya mereka suka dengan covernya. Apalagi covernya itu mengingatkan mereka dengan kampung halaman gitu ya. Jadi kadang ini atau ke tempat yang mereka sudah pernah pergi, atau yang akan misalnya yang lalu kan dengan anak-anak yang katekisasi di Tanjung Barat ke Jatiluhur gitu. Ya udah pernah lihat gambarnya di Renungan Sahabat gitu. Jadi apa ya? Jadi referensi gitu ya buat anak-anak, atau jadi bangga kalau anak tuh bangga. Oh, saya udah pernah ke Tanah Tinggi, saya udah pernah ke Kampung Sawah, udah pernah sana sini, lihat dari covernya. Tapi tentu tidak kalah muatan di dalamnya ya. Meski saya kalau mengukur secara bahasa dan isi, ada kalanya memang umum untuk kaum dewasa pekerja. Ya itulah fungsinya kami gitu ya, pengurus, pengasuh, untuk menjembatani informasi supaya lebih tepat atau cocok gitu ya dengan kebutuhan anak-anak. Yaitu kan sama seperti di rumah kan, kalau kita ibadah doa bersama gitu, tentu
ada ayat-ayat Alkitab atau ada kalimat-kalimat yang perlu kita kalimatkan ulang gitu ya kepada anak-anak kita. Lalu kalau saya pribadi yang tadi kan disebut tuh ada saudara kita nih ya, Kopassus Jantung. Saya pernah punya pengalaman menarik. Jadi hari itu dalam pelayanan KRT di salah satu rumah, itu pas bacaannya itu pas yang saya tulis gitu. Jadi Oh, senang juga gitu itu saya cerita sama penatua dan warga di sana. Jadi pengembangan-pengembangan dari kalimat-kalimat yang saya susun. Ya senang gitu ya kalau pas kita tugas lalu kita juga menyampaikan tulisan kita ada rasa wow-nya gitu ya, ada rasa diapresiasi dan juga bisa dapat melihat feedback ekspresi ya. Iya betul betul kayaknya itu tulisan gue gitu. Begitu Bapak Ibu, terima kasih untuk kesetiaan dan semangat. Kita percaya dalam berbagai tantangan yang ada, tentu ada juga pengembangan-pengembangan ya, sudah ada bentuk-bentuk yang lebih eh, kekinian gitu ya. Ada postingan untuk di WhatsApp itu juga akan memberi eh, makna kehadiran kita gitu, tidak hanya cetak, tapi juga di eh, media sosial yang ragam yang kita punya. Sekali lagi selamat dan jangan jemu-jemu, terus melakukan yang terbaik karena misinya adalah misi untuk berdiakonia. Nah mungkin hal ini yang saya waktu pengabdian terakhir itu di Kampung Tengah ngobrol dengan salah satu penatua yang istilahnya gitu ya disimpan di meja nggak ada yang ngambil karena beli gitu ya. Saya punya kesempatan buat ngobrol, saya bilang Pak ini kita bukan jualan buku, ini kita lagi support diakonia, jadi harusnya jemaat Bapak juga lihat dari sisi itu. Mungkin hal itu perlu semakin diangkat lagi. Yes. Begitu teman-teman, Bapak Ibu, terima kasih. Iya, Terima terima kasih, kasih Bu Bu Pendeta. Retno yang sudah berbagi pengalaman dan juga mengingatkan ya bahwa kehadiran buku renung harian bukan cuma sekedar buku renungan. Selain itu produk lokal, produk GKP Gereja Kristen Pasundan yang ditulis oleh pendeta kita, ditulisnya. Tapi juga ada misi mulia, ada panggilan diakonia melalui setiap buku yang diterbitkan. Dan saat kita tidak mendukung, berarti juga akan ada kesulitan untuk kita melakukan misi mulia itu. Karena itu mari kita ingat panggilan itu bukan cuma menjadi panggilan pengurus atau BP Klasis atau siapapun yang terlibat di dalamnya, tapi juga menjadi panggilan seluruh bagian GKP. Seru banget, menjadi semangat nih ternyata apa yang kita kerjakan. Tidak sia-sia, ada feedback yang memberi recharge semangat buat juga para pengurus di Pokja Renungan Harian Sahabat. Secara spesial kita juga punya mitra yang memang membantu kita mendistribusikan buku Renungan Harian Sahabat ke lembaga pemasyarakatan yang dilayani. Karena itu saya mengundang Ibu Yuli dari Pokja LPPGI juga untuk sharing. Boleh dipersilahkan, Bu Yuli masih hadir kah? Tadi saya lihat sempat ada. Ya. Halo Bu. Selamat malam, Shalom, selamat malam, Bapak Ibu dan saudara kasih yang hadir melalui Zoom malam ini. Kami dari Pokja LPPGI mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya dari penulis, editor, dan mengantri saya kadang-kadang ya Pak. Siapa Bu Erna ya? Halo, ya. Iya, agak patah-patah Bu suaranya. Yes. Masih? Coba lagi. Aduh. Kurang jelas loh. Yes. Ya itulah. Ya, kita maklum sekali yang namanya bertemu daring ya, memang ada kendala hal yang lain, nggak apa-apa. Silakan jika mau dicoba lagi, semoga kita bisa mendengarkannya dengan hati juga supaya kita melihat bagaimana hasil dari buku Renung Harian Sahabat yang dibagikan melalui Pokja LPPGI. Silakan Bu. Halo. Ya.
Mari, silakan. Error ya. Bentar ya. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada halo, kedengeran Ya, nggak Bu? Loh, mana? Oh, lumayan ya, kedengeran kepada tapi masih patah-patah. Nggak apa-apa Bu, kita mendengarkannya dengan hati kok. oh ya, baik. Terima kasih. Ya, Mau coba diperbaiki dulu. Nanti kita balik lagi ya Bu ke Bu Yuli sharing dari Pokja LPPGI. Nah, dalam kebaktian syukur malam hari ini kita mau juga bersama-sama mendengar bagaimana buku renungan harian sahabat dibaca dan menjadi kekuatan bagi kita semua yang hadir malam hari ini. Dibaca langsung oleh penulisnya untuk renungan harian sahabat tanggal 26 Februari yang ditulis oleh Pendeta Gary Aceh. Kami persilahkan. Iya. Kalau biasanya Bapak dan Ibu membacanya sendirian atau bersama keluarga, sekarang kita bersama-sama dengan para sahabat. Jadi izinkan saya untuk membacakan, kalau tidak terlihat ya ininya ya, bukunya ya. Tertanggal 26 Februari 2024, temanya adalah seperti janjinya. Bacaan Alkitabnya Kejadian 21 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Dengan fokus ayat pada Kejadian 21 ayat yang pertama. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Gempa dengan kekuatan 6,9 skala Richter menghancurkan gedung sekolah di Armenia pada 7 Desember 1998. Seorang bapak berlari menuju ke sekolah tersebut, di mana anaknya menuntut ilmu setiap hari. Nanti kalau udah terkumpul semua baru saya kirim. Ya. Sambil terus mencari di antara reruntuhan gedung, ia terus teringat kata-kata yang sering ia ucapkan kepada anaknya itu. Apapun yang terjadi, Papa akan selalu bersamamu. Di tengah keraguan banyak orang akan pencarian Bapak ini, ia tetap menggali reruntuhan gedung itu. Hingga akhirnya ia menemukan anaknya selamat. Semua orang mendengar anaknya berkata kepada temannya, "Lihat, sudah kubilang, Papaku pasti datang menyelamatkan kita." Abraham dan Sarah menantikan cukup lama akan penggenapan janji Tuhan tentang hadirnya anak di tengah keluarga mereka. Saking lamanya, Abraham beberapa kali sempat diteguhkan oleh Tuhan untuk tetap percaya bahwa ia akan memiliki keturunan. Bahkan Sarah mengingat bahwa dirinya pernah menertawakan kebenaran janji Tuhan dengan melihat keberadaan dirinya yang sudah lanjut usia. Namun Tuhan tidak pernah melupakan. Ia memberikan keturunan kepada Abraham dan Sarah sesuai janjinya. Sahabat, banyak orang yang mulai meragu dalam hidup berimannya ketika melihat keberadaan dirinya hari ini yang dianggap olehnya tidak sama seperti yang Tuhan janjikan kepadanya. Akan tapi kita semua memang tidak akan pernah mengerti jalan-jalan panjang dan berkerikil penuh liku di hidup kita. Sampai akhirnya Tuhan menyadarkan kita bahwa Ia tidak melupakan janjinya bagi hidup kita. Ia akan melakukan seperti apa yang dijanjikannya bagi kita. Untuk pertanyaan yang bisa didiskusikan adalah hal apa yang bisa membuat sahabat meragu terhadap kebenaran janji Tuhan? Apa yang harus kita lakukan agar iman kita tetap teguh walaupun belum melihat apa yang dijanjikan Tuhan itu dinyatakan bagi kita? Dan kita berdoa. Tuhan,
Teguhkan iman kami, supaya dalam pergumulan yang berat, kami tidak pernah meragukan janji-Mu. Amin. Terima kasih Pendeta Gary. Sama-sama, Kak. Secara pribadi saya merasa bahwa ini juga menjadi firman yang berbicara kepada Pokja Renungan Harian Sahabat, di mana memang harus diakui kami setiap mau terbit harus memikirkan dan menyediakan dana 18 juta minimal untuk percetakan dan distribusinya dan keperluan-keperluan yang lain. Dan saat yang customer belum transfer, kemudian mungkin terlewat, digabung ke edisi yang berikutnya, itu menjadi satu pergumulan yang tidak mudah. Bahkan juga kami harus komitmen kan dengan misi mulia kita kan untuk berdiakonia, dan saat ini juga sedang terus dikejar supaya tidak terlalu jauh dari setiap edisi yang terbit. Jadi saat kita berlangganan, saat kita bisa baca, saat kita bisa mentransfer sesuai dengan tagihan yang disampaikan, itu sangat menolong kontinuitas buku renungan harian sahabat. Dan karena itu kita sama-sama mau juga dikuatkan bahwa Tuhan tetap memegang buku renungan harian sahabat lewat janji yang juga Tuhan nyatakan lewat Abraham dan juga Sarah. Terima kasih malam hari ini. Sekarang kita akan masuk ke acara yang khusus, bagaimana kita akan mendengarkan narasi syukur dan juga dari Pendeta Makiolin, dan nanti kita akan tutup dengan doa syukur yang akan dipimpin oleh Pendeta Emeritus Trihartono. Apa bisa menyampaikan dulu? Apa bisa Saya menyampaikan? persilakan dulu Bu Pendeta Makiolin untuk menyampaikan narasi syukur atas ulang tahun buku renungan harian sahabat yang ke-8. Apakah sudah terima hadir? kasih Tanti. Mohon izin tadi Pendeta Trihartono mau menyampaikan sesuatu sepertinya. Oh ya, maaf, terlewat dari saya. Bagaimana Pak? Ya, terima kasih kesempatan di ulang tahun yang ke-8 ini. Pak Tri akan berdoa dan memimpin kita dalam doa syukur. Sebelumnya kita mau dengerin dulu narasi dari Bu Makiolin. Oke, silakan. Boleh Pak? Boleh. Silakan. Ya, oke. Oke, baik. Jadi ini Pak, izin saya bicara, tapi mohon maaf sinyal di sini kurang baik. Sepertinya apakah suara dan ya bisa dilihat? Suaranya jelas, fotonya atau videonya agak delay. Oh ya. Oh, video agak delay. Kalau begitu lebih aman Suara di saja off dulu ya. saja ya. Suara saja. Iya, baik. Ya, selamat malam keluarga besar Renungan Harian Sahabat. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur saya dapat ambil bagian dalam syukuran hari ulang tahun Renungan Harian Sahabat. Kalau tadi ada di salah satu cover itu hari ulang tahun Renungan Harian Sahabat yang keempat tadi ya, yang ditampilkan kita bertemu tatap muka di GKP Jemaat Keramat. Dan kali ini tidak berkurang sukacita bahwa kita masih bisa bersama dengan renungan harian sahabat. Ya, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang mengizinkan kita dapat terus berkarya melalui renungan harian sahabat ini. Meskipun tadi berulang disampaikan, tidak mudah menjadi kelompok kerja renungan harian sahabat. Tidak mudah, tetapi masih ada sampai usia ke-8 di tengah tantangan sesuai dengan apa yang disampaikan juga ke saya ya, ke kita semua. Ini menjadi sahabat di badai perubahan yang ada khususnya ketika COVID-19 melanda, mengubah banyak hal, termasuk yang terkait dengan penerbitan. Bahkan penerbit kelas, kamu bilang kelas kakap atau sekaliber apa ya mau disebut,
badan usahanya atau disebut brandnya, kurang elok juga. Tapi yang pasti keluarga kami pun merasa kehilangan beberapa penerbit besar yang bersama dengan mereka kita tumbuh bersama. Tetapi renungan harian sahabat tetap ada. Bukankah itu sebuah mukjizat yang Tuhan Yesus hadirkan melalui kita semua? Melalui kelompok kerja yang didukung penuh oleh BP Klasis wilayah Jakarta. Dan saya mengingat bagaimana waktu itu bersama dengan para sahabat, rekan-rekan pendeta ketika menjadi pendeta jemaat di Kampung Tengah dan bersama dengan rekan pendeta di Klasis Jakarta, Banten, waktu itu masih Jakarta, begitu ya, menggumuli, merindukan lahirnya sebuah buku renungan yang sekaligus di dalamnya kita bisa melakukan aksi diakonia. Berayun, ada optimis tetapi juga ada sisi pesimis yang dirasakan. Tetapi mencoba memulai langkah pertama, dan langkah itu sudah dilakukan. Dari berbagai kisah, berbagai cerita yang disampaikan oleh kelompok kerja, ternyata tiap masa beda tantangannya. Kalau yang lalu tantangannya memulai, maka kelompok kerja dan BP Klasis saat ini tantangannya adalah menjaga. Bukan supaya hanya tetap ada, tetapi bagaimana bisa meningkatkan pelayanan, baik melalui tulisan yang semakin berisi, maupun pelayanan diakonia yang semakin dirasakan. Sekali lagi, mempertahankan memang lebih sulit daripada memulainya. Tetapi tiap masa ada tantangannya tersendiri. Maka biarlah Pokja, BP Klasis, dan kita semua, keluarga besar Renungan Harian Sahabat, mensyukuri pertambahan usia ini dengan terus berkarya sesuai dengan tempat kita masing-masing. Salah satu harapan waktu itu ketika kita akan memulai Renungan Harian Sahabat adalah bagaimana Renungan Harian Sahabat ini bukan hanya menjadi milik Klasis wilayah Jakarta, atau sekarang wilayah Jakarta dan Banten. Dan itu sudah terjawab, bahwa kini Renungan Harian Sahabat bukan saja milik Klasis wilayah Jakarta Banten, tetapi juga bagian dari pelayanan Sinode Gereja Kristen Pasundan. Kehadirannya dirasakan oleh gereja sahabat kita, baik itu Gereja Kristen Indonesia, maupun juga para sahabat kita di PGI melalui Pokjanya, di lapas-lapas, kita sudah mewujudkan apa yang menjadi kerinduan. Tetapi tidak berhenti di situ, kita mensyukuri bahwa setiap gerak langkah dari kelompok kerja maupun dari BP Klasis ini harus terus ditingkatkan sehingga benar-benar Renungan Harian Sahabat menjadi sahabat yang menemani di tengah badai perubahan yang dihadapi bersama. Dua tujuan mulia yang tidak boleh dilupakan dalam perjalanan Renungan Harian Sahabat, bahwa Renungan Harian Sahabat ini pertama jelas untuk menyebarkan firman Tuhan melalui tulisan, berbagi inspirasi, refleksi, dan pengalaman. Kita mau menyebarkan tulisan yang bersumber dari firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa dalam Alkitab, berulang kali Tuhan Allah melalui Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru terus mengingatkan para utusannya, para hambanya, berulang kali disampaikan, tuliskanlah tentang kasih setiaku, tuliskanlah itu, tuliskanlah.
baik kepada Musa, kepada Yeremia, bahkan tulisan di Amsal, kemudian juga banyak tulisan di kitab Wahyu. Dan ungkapan ini tentu secara khusus bagi para pendeta, ini menjadi salah satu tugas kita juga. Mengkhotbahkan bukan hanya secara lisan, merefleksikan bukan hanya secara lisan, tetapi juga melalui tulisan. Artinya, renungan harian sahabat juga menjadi wadah bagi para pendeta, bagi para penulis untuk mengasah kemampuannya. Tadi Pendeta Sri Yusuf sudah menyampaikan, waktu menuliskannya memang berat ketika merasa sudah buntu gitu ya, karena dalam 1 bulan penuh begitu atau beberapa hari kita yang menuliskan. Tetapi ketika sudah selesai, ada kepuasan tersendiri dan disadari atau tidak, melalui kegiatan menuliskan renungan harian sahabat, sebenarnya kami para pendeta juga sedang mendapatkan wadah untuk melatih diri. Karena sekali lagi, bahasa lisan orang Sunda bilang bisa ngayayai. Apa itu ngayayai? Ngayayai itu bertele-tele. Atau kalau istilah sederhananya, kalau bahasa lisan, pendeta bisa berputar-putar mencari amin. Dan itu bisa dirasakan oleh anggota jemaat. Tetapi melalui kegiatan menulis di renungan harian sahabat, kami sungguh mendapatkan wadah untuk melatih diri, menggunakan kata atau kalimat seefektif mungkin, tetapi juga bukan berarti singkat tanpa isi, tetapi efektif di sini berarti singkat, padat. Dan terima kasih untuk wadah itu, untuk kesempatan yang luar biasa itu. Demikian juga pengalaman editor tidak kalah serunya. Pengalaman penulis dan editor Pokja yang sekaligus juga menjadi, tadi ya, ada fotonya, Babungkus, ya, menjadi tim teknis untuk berbagai hal, dan ini kerjasama yang menyenangkan. Meskipun ketika melakukannya ada tanggung jawab lain, kita jadi berkeluh kesah, tidak apa, itu bagian dari perasaan kita yang kita ungkapkan, tetapi ada kelegaan tersendiri ketika apa yang kita lakukan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, dengan menulis renungan harian sahabat, dengan menjadi pembeli dan membaca, dengan menjadi bagian dari keluarga besar renungan harian sahabat, kita sedang diajak untuk berbagi kasih. Kita sedang diajak untuk berdiakonia. Bukan ini hal yang patut kita syukuri? Satu, kegiatan di renungan harian sahabat bisa menjadi sarana bagi kita untuk melatih diri, sarana membina diri, sekaligus sarana untuk berdiakonia. Ini sungguh tidak ternilai. Maka biarlah di tengah berbagai tantangan yang ada, kita mengamini firman Tuhan bahwa jerih payah kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dan kita juga mau saling bergandengan tangan untuk dapat melanjutkan karya kita. Seiring bertambahnya usia renungan harian sahabat, kita juga mau terus memeluk erat para sahabat dengan firman Tuhan yang menghiburkan, yang menguatkan, yang mencerahkan, yang mengarahkan di tengah berbagai tantangan yang ada. Beberapa hari yang lalu kami konven pendeta GKP. Ada ayat yang saya bacakan pada saat itu dari pengkhotbah bahwa sendiri itu kita mudah dikalahkan, tetapi berdua tidak dapat dikalahkan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan.
Maka kiranya kebersamaan kita sebagai Pokja, sebagai BP Kelasi, sebagai penulis, sebagai editor, sebagai pembaca, sebagai keluarga besar Renungan Harian Sahabat dapat terus membuat Renungan Harian Sahabat ini tetap ada dan berbagi. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Terima kasih untuk kesempatan berbagi pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Pendeta Makiolin, Ketua Umum Gereja Kristen Pasundan, yang sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami, juga menyiapkan narasi penguatan dan juga apresiasi bagi setiap orang yang sudah memberikan hatinya, waktunya, dari lelahnya, sehingga buku Renungan Harian Sahabat bisa terus hadir sampai hari ini dan memasuki usia yang ke-8. Segala hormat hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Setelah ini kita akan mendengarkan juga kesan dari orang tua kita. Dan juga nanti Pak Pendeta Emeritus Trihartono akan memimpin kita dalam doa syukur. Saya persilakan ada kesan dan pesan yang mungkin Bapak rindu sampaikan kepada kami semua. Ya, terima kasih. Selamat malam. Kesempatan pada malam hari ini. Selamat ulang tahun yang Malam, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, dengan ulang tahun yang ke-8, Renungan Harian Sahabat ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwa Tuhan itu berkenan memakai BP Klasis, dalam hal ini penerbit Renungan Sahabat ini, untuk melengkapi jemaat-jemaat dalam persekutuan dengan Tuhan secara pribadi maupun keluarga. Nah, oleh karena itu, seringkali ketika saya melayani di beberapa jemaat, itu seringkali masih melihat buku-buku Renungan Harian ini masih tersedia di meja-meja. Alangkah baiknya barangkali ke depannya, selanjutnya, baik majelis jemaat ataupun penatua, ketika ada terbit yang baru untuk 2 bulan ke depan, sebaiknya setiap majelis jemaat mengumumkan telah tersedia, silakan ambil ataupun beli dan sebagainya. Dan kemudian juga dikasih beberapa penjelasan. Itu jangan bosan-bosannya. Karena apa? Karena untuk jemaat membaca firman Tuhan, membaca renungan itu tidak mudah. Ada tantangan dalam pribadinya itu. Nah, ini saya kira sehingga Renungan Harian ini menjadi buku renungan setiap hari dan juga meningkatkan budaya baca secara pribadi maupun keluarga. Kita bersyukur sebenarnya GKP itu dilengkapi dengan Renungan Sahabat ini untuk semua jemaat yang ada. Dan ini baru ada diterbitkan oleh BP Klasis GKP Wilayah Jakarta dan Banten. Barangkali ini pesan kami dan terus maju. Kami percaya Tuhan akan menolong sebab dengan usia yang ke-8 ini Tuhan sungguh-sungguh memakai, memberkati, dan terus akan berjalan di hari-hari ke depannya. Selamat bekerja dan mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Allah dalam Yesus Tuhan Juru Selamat, pada malam hari ini ya Bapa, kami bersama-sama dari BP Klasis maupun penerbit dari Renungan Harian Sahabat, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwasanya kasih Allah dalam Yesus Kristus telah menyertai perjalanan penerbitan Renungan Harian Sahabat sampai ke usia yang ke-8 dan sampai dalam edisi yang ke-49. Hal ini kami yakin dan percaya Tuhan memakai Renungan
Harian Sahabat yang kami terbitkan ini untuk mengembangkan, meningkatkan iman warga jemaat GKP dan jemaat-jemaat yang lain atau gereja-gereja lain, Bapak. Dan demikian juga dengan lembaga-lembaga pelayanan dalam lingkup Gereja Pasundan. Terima kasih Bapak di surga atas kasih dan pertolongan selama 8 tahun. Kiranya Tuhan tetap akan menolong dan menyertai di hari-hari mendatang. Kami juga berterima kasih kepadamu ya Allah Bapa di surga untuk setiap pembaca yang telah mendapatkan berkat dari renungan harian Sahabat. Iman mereka telah Tuhan kuatkan, iman mereka telah Tuhan teguhkan melalui pembacaan ini, dan biarlah mereka juga semakin kuat, semakin mengerti dan memahami, dan menindaklanjuti dalam kehidupannya setiap hari. Bapa di surga, kami juga berterima kasih dan mengucap syukur atas kontribusi para penulis renungan harian Sahabat. Kiranya Tuhan menolong dengan apa yang mereka telah tulis ya Bapak. Tuhan memberkatinya, dan juga Tuhan akan menolong kepada para penulis yang akan datang. Lengkapi mereka dengan Roh-Mu yang kudus, agar mereka semua dapat melakukan dengan baik dan benar atas tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk jemaat yang sudah menjadikan renungan Sahabat sebagai sarana pembinaan iman warga jemaat. Sehingga mereka setia berlangganan, mereka setia membagikan buku-buku ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Demikian juga kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, yang sudah memakai mitra renungan Sahabat, dimanapun mereka berada, dari gereja-gereja lain atau lembaga-lembaga lain yang menggunakan renungan Sahabat ini. Tuhan, kami juga berterima kasih atas tugas-tugas orang-orang yang Tuhan pakai untuk menyelenggarakan, untuk mencetak, bahkan juga donatur, juga sahabat-sahabat yang memasang iklan, juga yang memberikan ucapan-ucapan melalui dana-dana yang mereka berikan, sehingga ini semua dapat mendukung kelangsungan penerbitan renungan harian Sahabat. Demikian juga kami bersyukur atas penyertaan dalam pengiriman ekspedisi dengan mereka dengan setia, tidak mengenal lelah. Kami percaya Tuhan tetap tolong kepada mereka. Allah Bapa di surga, selanjutnya kami juga berdoa bagi anggota Pokja dan tim editor dari renungan harian Sahabat ini, supaya mereka tetap semangat melaksanakan pelayanannya sesuai dengan tanggung jawab mereka masing-masing. Apakah itu sebagai pemimpin redaksi, apakah itu sebagai sekretaris, sebagai bendahara, sebagai penjamin mutu, sebagai editor, sebagai pemasaran, dan juga diakonia, dan juga yang memproduksi, dan juga yang melaksanakan kegiatan media sosial. Tuhan kiranya memberkati segala aktivitas tugas mereka semua ya Bapak, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh semangat, karena diberkati dituntun oleh Engkau sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Pada kesempatan ini juga kami berdoa agar renungan harian Sahabat ini bisa terus hadir menjadi sahabat pembinaan iman warga Gereja Pasundan khususnya, dan untuk umat Kristen lainnya dimanapun mereka berada. Tuhan tolong ya Bapak semuanya itu. Kami juga berdoa ya Tuhan agar renungan harian Sahabat dapat menjadi saluran berkat melalui pelayanan diakonia untuk janda, duda pendeta, dan pendeta emeritus, yang dimana ya Bapak mereka juga sangat membutuhkan uluran tangan dari jemaat untuk mendukung kehidupan mereka di hari-hari mendatang. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga ingin berdoa pada kesempatan dalam persekutuan malam ini ya Bapak, untuk peran jemaat GKP untuk mendukung keberlangsungan renungan
harian Sabat ini melalui komitmen mereka dalam membayar, berlangganan, setia membagikan kepada warga jemaat, kepada pembina-pembina yang ada di jemaat, dan juga bahkan dapat dibagikan ke semua orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapak, tentu ini bukan pekerjaan yang mudah ya Tuhan. Tolonglah kiranya Roh-Mu yang harus menolong kepada mereka semuanya. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk BP Klasis GKP wilayah Jakarta dan Banten untuk dapat terus berperan aktif dalam mendukung, mendorong, mendampingi, dan memberikan semangat pelaksanaan penerbitan buku renungan harian Sahabat ini. Terima kasih Bapak di surga. Semua ini tentunya tidak mudah ya Bapak. Karena itu kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah doa dan harapan kami yang kami pohonkan di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Terima Pak kasih. Pendeta Terima Yesus kasih Pak Pendeta Trihartono Emeritus Tri. untuk nasihat, penguatan, dan juga doa yang juga akan mengiringi kerja dari anggota Pokja, penulis, dan editor sehingga Renungan Harian Sahabat bisa terus terbit. Sebelum berakhir, masih ada kesempatan bagi kita untuk mendengarkan dari sharing mitra. Bu Yuli, apakah sudah lebih baik dapat channelnya? Karena kami ingin dengar langsung live bagaimana buku Renung Harian Sahabat saat dibagikan. Oke. Kalau masih kesulitan, Iya, izinkan. kenapa pas mau kok malah muncul aneh-aneh? Oh, Udah jelas nih Ya, suaranya. baik. sudah jelas? Ya, Oke. ya, Silakan, Bu. baik. Ya, terima kasih kami dari Pokja PLPPGI mengucapkan terima kasih untuk kerja kerasnya tim Renungan Harian Sahabat dari penulis, editor, dan yang mengantarkan dulu waktu tahun berapa ya Bu Pendeta Elsa ya ikut mengantar langsung ke LPLP Bu Teni, Bu Tatia Amban juga terima kasih atas kesetiaannya Renungan Harian Sahabat mendukung dan mensupport kami Pokja PLPPGI di dalam kami melayani di warga binaan di lapas dan rutan. Dan Renungan Sahabat ini sangat membantu bagi warga binaan di lapas dan rutan. Mereka rutin ya belajar akan firman Tuhan dan bahwa dia juga semakin yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan, cinta Tuhan selalu ada setiap saat, setiap hari mereka, walaupun mereka ada di dalam penjara. Dan sangat membantu juga karena kami dari Pokja PLPPGI melayani mereka secara langsung, menyampaikan firman Tuhan secara langsung, kadang-kadang sebulan sekali atau sebulan 2 kali, tetapi dengan adanya Renungan Harian Sahabat, mereka bisa setiap hari, bahkan setiap saat mereka belajar akan firman Tuhan. Dan meyakini betul bahwa firman Tuhan itu ada dan berkuasa. Kami mengucapkan terima kasih, kiranya juga terus mensupport kami di dalam pelayanan kami di lapas dan rutan. Kami dari Pokja PLPPGI mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-8 untuk Renungan Harian Sahabat. Kiranya semakin inovatif, semakin luas jangkauannya, dan semakin menjadi sahabat bagi kita yang setiap saat ada, setiap saat cinta dengan Renungan Sahabat yang disampaikan melalui Renungan Harian Sahabat. Dan kami juga kebetulan saya jemaat GKP, kami bangga bahwa GKP yang tidak begitu luas ya, kan Pasundan kan cuman lingkupnya Jawa Barat ya, sama DKI ya, kalau di Jawa Tengah tidak ada, tetapi mempunyai buku Renungan Sahabat yang bisa menjadi berkat bagi setiap umat Tuhan dimanapun berada.
Sekali lagi terima kasih untuk supportnya sungguh luar biasa. Semoga terus ya akan mensupport kami untuk kami bisa melayani di penjara-penjara semua. Terima kasih Ibu Santi dan semuanya. Ya, senang akhirnya kasih, kita Bu bisa Yuli. dengar langsung ya Bapak Iya. Ibu bahwa PPG. apa yang ditulis, apa yang dikirim itu sungguh jadi berkat buat warga binaan Iya. yang dilayani oleh Pokja PLP PGI. Semoga kami terus bisa juga menjadi Mensupport, ya. menerbitkan dan support dan masih makin banyak Amin. orang yang bisa membaca buku Renungan Harian Sahabat. Terima Amin. kasih banyak. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, udah ternyata 1 jam kurang untuk menemani kita. Kita sudah lewat 21:24. Tapi saya berharap bahwa setiap kisah, setiap cerita, setiap sharing yang dibagikan, yang didengarkan menjadi satu kekuatan bagi khususnya anggota Pokja Peruntungan Harian Sahabat, bahwa apa yang dikerjakan jerih payah mau tidak sia-sia, dan tetap semangat untuk penerbitan di edisi berikutnya, karena Tuhan yang sama menyertai di hari-hari yang lalu, Tuhan yang sama juga menyertai kita di penerbitan yang akan datang. Saat ini juga kami mengucapkan terima kasih buat setiap sahabat yang sudah hadir malam hari ini. Ini sangat menguatkan bahwa dan menjadi satu kekuatan juga buat Pokja Renungan Harian Sahabat, bahwa selalu ada orang yang memperhatikan, peduli, dan juga siap hadir untuk mendukung. Dan kami berharap bahwa seluruh bagian GKP juga terus mendukung kehadiran Renungan Harian Sahabat ini melalui berbagai bentuk yang bisa dilakukan, sehingga kita bisa bertemu lagi di ulang tahun yang ke-9, ke-10, dan sampai lama-lamanya kita terus bisa hadir. Amin. Jadi berkat. Pada hari ini juga kami mengucapkan terima kasih untuk sahabat yang sudah menyampaikan persembahan syukur, hadiah ulang tahun buat buku Renungan Harian Sahabat. Karena itu bagi Bapak Ibu yang terketuk hatinya bisa berpartisipasi menyampaikan persembahan dalam rangka mendukung pelayanan buku Renungan Harian Sahabat, menjadi kado ulang tahun yang ke-8 buat RHS, dan dapat disampaikan melalui rekening BNI nomor 1788 677716 atas nama Ernawati Bone. Semoga doa kita bersama buku Renungan Harian menjadi sahabat dalam pertumbuhan iman, dan juga pelayanan diakonia bisa terus dikembangkan, bukan hanya untuk lingkup kecil, tapi bisa meluas dan semakin banyak orang yang mendapat berkat melalui kehadiran RHS. Wow. Oke. Sampailah kita. Oh ya. Sebagai kesempatan terakhir, diberi kesempatan buat Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, yang sudah meluangkan waktu. Adakah yang rindu menyampaikan kesan, pesan, kata-kata penguatan buat kami semua yang mengurus buku Renung Harian Sahabat ini? Dipersilahkan raise hand. Nanti saya. Oh ya. Terima kasih untuk Pendeta Julia Sri Tanjung. Silakan. Ya, selamat malam Bapak dan Ibu, khususnya Pokja RHS Renungan Harian Sahabat. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-8. Semoga semakin menjadi berkat. Semoga rinduan umat Tuhan untuk berefleksi menggunakan renungan harian sahabat semakin menumbuhkan iman dan juga semakin meluaskan kasih Tuhan. Mungkin saya ingin berbagi sedikit ya.
Pak, kami keberadaannya di Yonif 330 dan selalu ada penugasan dari para prajurit ini ke Papua. Nah, mereka di sana bukan hanya mengamankan wilayah, tapi juga melayani ya. Sebelum para prajurit itu pergi, mereka meminta renungan gitu, karena mereka pun bisa menjadi pembawa firman gitu buat umat Tuhan di sana, ataupun juga dalam lingkup para prajurit itu sendiri yang mungkin jauh dari rumah ibadah gitu ya, dari gereja. Lalu kemudian karena kami selalu dikirimkan oleh Pokja RHS ya, saya kirimkan, mohon izin renungan harian sahabat itu sampai ke Papua. Terima kasih banyak untuk baru saya sampaikan karena saya baru lihat juga postingan dari Yoni Para Rider 330 ini yang memang ternyata dari segi pelayanan mereka betul-betul memakai renungan itu, dan juga ada juga yang dibagikan memang Alkitab, tetapi artinya renungan harian sahabat sudah sampai meluas sampai ke Papua. Puji Tuhan, puji syukur. Saya ucapkan terima kasih banyak sebagai pendeta, terima kasih banyak untuk bantuan dan dukungan kepada kami sudah bisa membantu pelayanan kami di Asrama 330 dan kepada para prajurit, terima kasih banyak. Bapak Ibu, dan saya doakan harapannya semoga semakin bertambah menjadi berkat, para penulis semakin jago dalam menulis, para Pokja semakin semangat, jemaat semakin bertumbuh dalam iman ketika membaca renungan ini. Wah, terima Terima kasih. kasih Bu Pendeta Julia. Kita baru Terima tahu ya kasih. bahwa Jauh bener pelayanan ya. buku renungan harian udah nyampe ke Papua. Puji Tuhan, dari GKP untuk Papua. Nah, ini kabar baik yang memberi semangat. Ada satu lagi yang mau sharing dampak membaca buku renungan harian, menjadi teman, menjadi sahabat saat COVID mungkin. Ada lagi kah? Mungkin Pak Justinus. Malam. Oh, Pak Justinus itu unik karena dia berlangganan secara khusus buku renungan harian sahabat. Bolehkah Bolehkah berbagi? ya? Pak. Siapa saya? Pak Tinus dulu, silakan. Silakan, Pak. Ya. Bisa masuk? Bisa masuk kah? Iya. Atau masih atau sudah? Ada yang Ya. bisa bantu? Oh, kayaknya sudah. Tadi sempat saya lihat namanya, cuma misalnya sudah keluar dari Zoom ini. Iya. Oke, tidak apa-apa. Ya. Iya. Kalau sudah tidak ada lagi, Ya, mungkin saya bisa, Pak Pendeta Tri. boleh. Silakan, Pak. Iya, ketika saya melayani jemaat Tangerang, setiap hari Sabtu, minggu ke-3, ke-4, itu saya ambil bagian dalam pelayanan di LP. LP yang dewasa, pemuda dewasa itu di sana itu. Dan waktu itu memang belum ada buku ini renungan harian sahabat, belum ada. Saya bersama-sama dengan beberapa pendeta itu seringkali membawa renungan santapan harian. Santapan harian. Itu yang baru, yang lama juga masih bisa dipakai. Dan mereka itu sangat sukacita sekali dan di dalam sangat membutuhkan. Karena jumlah umat Kristennya itu di LP Tangerang itu yang dewasa itu 10% dari jumlah yang ada biasanya itu. Jadi waktu itu kapasitasnya 1000 itu bisa hampir 100 lebih umat Kristennya itu. Nah, karena itu renungan
harian Sabat ini barangkali karena sudah cukup lama terbit, sudah 9 tahun, 8 tahun, pasti di setiap jemaat itu banyak yang sudah nggak terpakai lagi barangkali ya, daripada ditumpuk-tumpuk di rumah. Ya. Nah, langkah baiknya itu mungkin bisa klasis itu menghimpunkan kembali. Di rumah saya cukup banyak, karena ya itu, nah mungkin dihimpunkan dan diberikan kepada yang membutuhkan. Sayang kalau di rumah juga ditumpuk, ya, atau mungkin dibakar atau dibuang, saya nggak tahu. Itu kalau misalnya dihimpunkan, diberikan kepada DLP. Dan tidak senantiasa harus tanggal bulan yang sama. Karena firman Tuhan itu kekal, kapanpun sama isinya. Itu usul saya saja. Silakan, terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak Tri. Ya, ada banyak tempat yang membutuhkan, walaupun di Jakarta, di jemaat kita kadang-kadang ditawarin aja, suka nolak gitu ya. Tapi kalau hari ini kita mengingat bahwa begitu banyak orang yang merindukan sapaan firman Tuhan dan renungan harian sahabat sudah hadir. Jika Bu Yulia masih membutuhkan, bisa koordinasi dengan Pokja, dan juga mungkin nanti kita bikin programnya ya, kalau memang perlu. Bu Yuli juga kalau perlu lebih banyak, kita bisa, kalau memang tidak terbatas dengan tanggal dan arus baru, apakah bisa dibuka kesempatan dengan tanggal dan bulan yang berbeda, nanti kita coba ngobrol ya. Oke. Ya, sudah 1,5 jam Bapak Ibu bersama-sama kita. Terima kasih untuk kehadirannya, menguatkan, menyegarkan, memberi semangat buat penerbitan buku renungan harian sahabat. Terima kasih juga untuk persembahan yang sudah disampaikan. Menjadi hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kita akan tutup acara doa syukur hari ulang tahun buku renungan harian sahabat yang ke-8 ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Ketua Umum Klasis GKP Wilayah Jakarta dan Banten. Tadi saya melihat Bu Sipra. Masih hadirkah? Oh iya. Bu Sipra. Ya. Selamat malam semuanya. Ampun Tuhanku, saya lupa. Aduh, tunggu Bu Sipra. Saya lupa, saya memberi kesempatan kepada Pemret mestinya. Aduh. Iya ya, silakan. Menyampaikan harapan dan doanya juga nih Bu Erna. Aduh. Saya maafkan. Mari kita dengarkan harapan Pemret buku renungan harian sahabat Pendeta Erna Demosti Butar-Butar. Maaf ya kelewat. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih. Silakan Bu Erna. Ya. Wah, kayaknya Suara udah jelas. Videonya free. Sudah Bu Pendeta. Silakan. Baik, pertama-tama saya dengan video mungkin terdengar suaranya Bapak Ibu. Terdengar. Terdengar, Bu. Ada beberapa hal yang secara pribadi saya merasakan bersyukur, namun juga mewakili Pokja Renungan Harian Sahabat. Ada beberapa yang mungkin saya kontak secara pribadi, meminta dukungan, baik untuk iklan, the last minute, ataupun dukungan untuk program kerjasama dengan lembaga lain, dan Bapak Ibu dengan sigap menyatakan kebersediaannya dan memberikan dukungannya, apakah itu lewat iklan ataupun menjadi donatur. Yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Pendeta di GKP dan juga para lulusan teologi, warga jemaat GKP yang juga kita minta untuk menulis bukan saja renungannya, tetapi juga ada tulisan-tulisan artikel yang memberikan kita wacana yang baru, baik yang terkait dengan kehidupan gereja, di mana kita bersyukur bahwa respon dari Ibu sangat membantu terbitnya tulisan dalam kami dari
bagian-bagian tertentu memang tidak mudah untuk kita lakukan ya. Dan sumbangsih Bapak Ibu penulis, baik renungan ataupun artikel yang tentu saja jauh daripada apresiasi yang memuaskan ataupun cukup begitu ya, tetapi Bapak Ibu tidak patah semangat, tetap menjadi bagian dalam penulisan-penulisan yang kami minta secara rutin gitu. Lalu yang kedua, saudara-saudara, kami juga rindu bahwa peran serta kita semua untuk bisa menyebarkan firman Tuhan melalui buku yang mungkin tidak dapat kita lakukan secara langsung ketika kita menyampaikan firman Tuhan. Tapi lewat buku-buku ini ada yang sudah masuk ke sebuah perusahaan yang oleh karena keprihatinan pribadi, ketertarikan untuk berbagi firman Tuhan dan menggunakan buku renungan harian sahabat, seperti juga yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Julia. Selain lapas, kita juga mendukung kegiatan pelayanan Pendeta GKP, Pendeta Emeritus Reli yang hari ini tidak dapat hadir karena suami sedang sakit, ke Rutan BNN. Dan itu sangat memberikan sukacita karena di sana mereka juga membutuhkan. Ke depan ada pergumulan-pergumulan ataupun harapan-harapan di mana saat ini memang kebiasaan di kita yang belum memberikan dukungannya langsung setelah bukunya diterima. Ini mungkin bisa didukung bersama baik dalam doa maupun juga komunikasi dengan kami di Pokja supaya terbitan kita bisa lancar berjalan karena memang dengan kondisi keuangan BP maupun keuangan Pokja kami sangat merasa tidak enak begitu ya karena tidak bisa memberikan rutin seperti yang kita harapkan untuk bantuan diakonia khususnya bagi para janda atau duda pendeta. Itu yang sangat membuat kami merasa masih perlu kami melakukan banyak hal. Tapi kami sadar tanpa bantuan dari berbagai pihak ini sangat berat bagi kami karena dua pilihan. Kalau kami berikan sesuai dengan jadwal, maka percetakan kita akan terhambat karena penerimaan yang kami terima itu kejar-kejaran dengan biaya produksi yang harus kami penuhi. Dukungan dari lembaga-lembaga selain pribadi, terutama yang belakangan ini dengan dorongan teman-teman di Badan Pelayanan yang menyatakan keterbukaan bahwa Badan Pelayanan juga bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan kita. Sudah dimulai oleh Yayasan Badan Rumah Sakit yang sudah mendukung kita selama 3 edisi, memberikan iklannya secara rutin, maupun juga secara khusus Rumah Sakit Bayu Karta. Tadi saya melihat hadir dari Bapak Ibu yang di YBPK ada, dan harapannya tadi yang YBRS Bapak Ibu juga ada di sana. Kami percaya bahwa dukungan-dukungan inilah salah satunya penopang kita ketika dukungan dari jemaat-jemaat itu belum masuk, sehingga menolong kami untuk bisa memproduksi renungan harian sahabat pada edisi tersebut. Dan kalau periode ini kita belum memberikan 2 edisi kepada para janda duda, mari kita dukung dalam doa dan kesempatan yang ada. Mulai dari hari ini sebenarnya sudah bisa dipesan renungan harian sahabat untuk edisi selanjutnya supaya kami bisa menyiapkan jumlah yang tepat untuk kami bagikan. Bapak Ibu, beberapa donatur juga memberikan renungan sahabat dengan memberikan bukunya kepada kami, kepada Pokja untuk kami sebarkan atau secara personal bagi
kami yang dititip untuk memberikan, baik itu kepada mahasiswa di Yogyakarta ataupun di Salatiga misalnya ada, tapi itu tidak rutin karena memang donaturnya juga tidak rutin. Nah, harapan kita memang GKP secara umum sinodal bisa menggunakan renungan harian sahabat seperti di jemaat-jemaat yang sudah menggunakan renungan harian sahabat sebagai bacaan harian mereka sebagai sarana pembinaan bagi warga jemaat. Kalau di sinode sudah ada sekarang kategori-kategori dan banyak pengalaman menyampaikan bahwa waktu renungan harian sahabat itu dipakai di kategoria itu memang banyak pesanannya. Tapi ketika sinode sudah menyiapkan bahan-bahan renungan untuk kategoria, mereka tidak lagi menggunakan renungan harian sahabat secara rutin. Nah, harapannya mungkin ke depan di sini ada Ibu Pendeta Markiolin sebagai Ketua Umum Sinode dan juga ada Bapak Ibu dari BP Klasis bisa menjembatani Pokja kita supaya renungan harian sahabat ini juga bisa menjadi renungan di jemaat secara khusus untuk harian. Nah, ada juga pergumulan dan harapan sebenarnya. Teman-teman, kita buka di Pokja yang baru ini adalah tim digitalisasi. Karena ada kerinduan menyapa anak-anak muda yang menyatakan bahwa mereka lebih senang membuka renungan itu di handphone mereka, di gadget mereka, atau di tablet mereka. Oleh karena itu, mohon dukungan dan doanya juga untuk rencana tim digitalisasi akan membuat program bukan hanya cetakan yang akan kita berikan yang sudah sampai Papua, Salatiga, Yogyakarta begitu, atau dari teman-teman yang punya sahabat dan kemudian mengirimkan renungan sahabatnya itu ke teman-temannya, tapi kita juga ingin menjangkau lebih luas, khususnya untuk anak-anak muda yang melek teknologi, media sosial, ada tim digitalisasi yang sekarang sedang bekerja dan sudah mempresentasikan di Pokja rencana-rencana mereka. Untuk selanjutnya kami secara khusus menyampaikan terima kasih untuk kehadiran hari ini cukup banyak 39 akun yang hadir bersama-sama dengan kita di sini dan itu semua bisa terjadi oleh karena bentuk sukacita kita, keprihatinan kita bersama, dan keinginan kita bersama untuk menyebarkan firman Tuhan, melakukan diakonia, bukan saja hanya untuk para pendeta emeritus ataupun jada pendeta, tetapi juga tadi saudara-saudara kita yang sedang menjalani masa pembinaan di lapas ataupun di rumah tahanan, ataupun adik-adik kita di mahasiswa yang ada di luar kota. Ya, tanpa dukungan Bapak Ibu semua, apa yang kami kerjakan sebagai Pokja tidaklah berarti begitu. Itu yang mau kami sampaikan sebagai wakil dari Pokja Renungan Harian Sahabat. Terima kasih Kak Santi untuk kesempatan. Terima kasih sudah disampaikan harapan dan juga pergumulan setiap edisinya, bahwa kami harus berlomba dengan uang yang masuk, pembayaran pelangganan untuk kebutuhan cetak dan juga tanggung jawab berdiakonia. Dan kalau itu lewat, ditumpuk ataupun tidak dibayarkan, itu akan berdampak pada kelangsungan keuangan dan produksi buku renungan harian sahabat. Tadi terlewat dan sekarang sudah hadir. Apakah sudah hadir Pendeta Gary, Pak Justinus? Pak Justinus? Sudah? Siap? Manakah? Wah. Pendeta Gary, sudah hadirkah Pak Justinus? Pak Justinus itu secara khusus dia langganan dan menghubungi Pokja langganan 2 buku. Iya, tampaknya udah keluar ya, baru keluar. Tadi saya ngeliat masih ada soalnya. Iya, betul. Makanya saya Ya, ngontak tapi saya percaya
semangatnya menjadi teladan juga buat kita, berlangganan secara pribadi dan setia membaca buku renungan harian sahabat. Karena itu kita sudah ada di akhir acara. Terima kasih untuk setiap yang hadir, terima kasih untuk dukungan dan juga ucapan selamat dari Pendeta Cliff. Sukses selalu untuk buku renungan harian sahabat. Kiranya pelayanan RHS makin berkembang dan jadi berkat. BP Klasis Bekasi juga hadir. Dirgahayu renungan harian sahabat. Jadi karya kasih Kristus dengan setia melalui renungan harian. Terima kasih untuk kehadirannya. Kita akan tutup acara kita malam hari ini dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Ketua Umum BP Klasis wilayah GKP wilayah Jakarta dan Banten, Bu Pendeta Sifra. Persilakan. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Maaf saya menyusul tadi ada pelayanan terlebih dahulu. Terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu semua telah hadir mendukung, menjadi sahabat bagi renungan harian sahabat sampai di usia ke-8 di tahun ini. Semoga kita semua terus dengan setia mendukung dari kita untuk kita semua. Kita akan berdoa, mari kita berdoa. Maha baik Engkau Allah Bapa kami, Engkau Allah Bapa pemelihara, Allah Bapa yang terus hadir dalam setiap perjalanan hidup kami, Allah Bapa yang juga terus memberkati perjalanan kehidupan renungan harian sahabat memasuki usia ke-8 di tahun ini. Kami bersyukur oleh karena kemurahan dan kebaikan-Mu lah kami boleh menginjakan di usia ke-8. Dan biarlah renungan harian sahabat yang telah menjadi sahabat bagi kehidupan kami selama ini pun boleh Tuhan pelihara senantiasa dalam setiap karya-karya yang terus ditorehkan melalui Pokja RHS, melalui bagian-bagian yang Tuhan percayakan pada masing-masing kami. Berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan untuk saling bekerja sama, saling mendukung, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa biarlah melalui renungan harian sahabat, nama dan kasih Tuhan terus dapat tersebar kepada para pendeta emeritus, kepada janda ataupun duda pendeta, pada orang-orang yang saat ini di dalam menjadi warga binaan di lapas-lapas, bagi para pemuda-pemuda di berbagai daerah. Biarlah Tuhan yang memberkati karya-karya kami ini. Berkati setiap orang yang telah dengan kasih setianya mendukung, berlangganan, menjadi mitra dalam kehidupan di RHS. Tuhan juga berkati masing-masing kami semua Tuhan. Dan biarlah Tuhan di penghujung acara ini kami hendak menutupnya dalam doa Tuhan yang berkati kami semua. Dan kiranya dalam rasa syukur kami sambut kasih kebaikan Tuhan. Dan dalam rasa syukur itu juga kami mau terus berkarya dan menjadi bagian sahabat bagi renungan harian sahabat. Ya Tuhan, idola dan harapan kami, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Pendeta Sifra. Amin. Supaya Terima menjadi kasih. kenang-kenangan bagi kita semua, kita akan foto bersama. Ayo Boleh dibuka tampilkan kameranya. videonya. Siapa tahu bisa jadi masuk cover ya? Enggak? Oh iya, boleh cover berikutnya. Bu Makiolin, apakah bisa muncul? Oke, Mohon Bupati. menggunakan background Bapak Ibu kalau bisa biar seragam ini. Aduh, Ya cucok nih, backgroundnya cucok. kalau Gaptek ya. Kak, gaptek. Ini backgroundnya kalau dari HP nggak bisa Mas Adi. Iya. Oh, Nah, yang sudah berhasil Saya nyari-nyari di boleh. HP nggak ada nih ininya. Oke. ya. Silakan, sudah muncul semua. Oke, mari Bapak Ibu Saudara semua, kita foto terlebih dahulu. Yang masih kameranya silakan dibuka Bapak Ibu. Ada 2 layar ya. Iya, ada ruang pertama dan ruang kedua. Oke, mari 1, 2, 3. Ruang kedua 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Oke, Ibu. terima kasih. Terima kasih Bapak Terima Ibu kasih sudah menjadi atas bagian kehadirannya. acara malam Terima hari kasih ini. Bapak Ibu Terima kasih semuanya. Pasha, nanti dikirim fotonya ya. Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih semua. Bapak Ibu. Selamat malam. Terus. Selamat beristirahat. Kita beristirahat. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Malam, pamit ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih.